Sira Pulau Padang, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pendiri Kesatuan Marga Sira Pulau Padang bernama Raden Sinungan, yang merupakan keturunan Kerajaan Demak. Raden Sinungan merupakan sosok cikal bakal yang membuka pemukiman marga Sira Pulau Padang. Tahun berganti tahun, penduduk Sira Pulau Padang semakin bertambah, sehingga ditunjuklah Depati Jemair sebagai Depati pertama Sira Pulau Padang. Beliau juga merupakan sosok ulama penyiar agama Islam di desa Sira Pulau Padang ini. Setelahnya, kepemimpinan marga Sira Pulau Padang dipimpin oleh Pangeran Togut. Karena kebijaksanaannya, beliau memimpin marga Sira Pulau Padang lebih dari 15 tahun. Banyak peninggalan keluarga Pangeran Togut yang dapat kita jumpai di desa Sira Pulau Padang sampai sekarang, seperti Masjid Jamik dan rumah-rumah adat, serta banyak lagi peninggalan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cerita singkat di desa Sira Pulau Padang. Perkenalkan, nama saya Cici Megareta. Saya berasal dari Kecamatan Sira Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Angkatan 2018. Pada masa pandemi ini, kampus kami menyediakan layanan yang namanya e-learning UIN Raden Fatah Palembang, guna untuk memudahkan dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran daring ini, mulai dari absen, diskusi, dan mengumpulkan tugas. Seperti halnya tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Seni Budaya dan Prakarya. Akan memberitahu kalian seni karya apa yang ingin saya ambil. Dari macam-macam karya seni yang saya sebutkan tadi, saya lebih memilih seni rupa. Pengertian dari seni rupa sendiri adalah salah satu cabang kesenian yang merupakan ungkapan dari gagasan dan perasaan yang dituangkan melalui peralatan media serta penataan elemen dan prinsip-prinsip desain. Nah, di mana seni rupa ini sendiri memiliki banyak jenisnya. Yang pertama yaitu ada seni rupa yang berupa gambar, seni rupa lukis, seni rupa patung, seni rupa kriya, seni rupa desain, dan seni rupa instalasi. Nah, dari keenam seni rupa tersebut, saya lebih fokus ke seni lukis. Nah, pengertian dari seni lukis sendiri adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Adapun macam-macam dari seni lukis, yaitu saya lebih memilih aliran naturalisme. sejarah dari aliran naturalisme sendiri adalah ada seorang filsuf yang bernama John Amos Comenius yang hidup pada abad ke-16 sekitar pada tahun 1562 sampai dengan 1670. Dianggap sebagai filsuf karena beliaulah yang memperkenalkan aliran naturalisme sendiri di dunia pendidikan. Nah, oleh sebab itu mungkin itulah awal sejarah dari aliran naturalisme. Nah, kemudian setelah itu banyaknya tokoh-tokoh dari aliran naturalisme sendiri, salah satunya adalah dari Indonesia yaitu Basuki Abdullah. Nah, beliau adalah salah satu tokoh dari aliran naturalisme sendiri karena beliau sudah banyak sekali melukis jenis dari aliran naturalisme sendiri. Nah, dari lukisan tokoh Basuki Abdullah tersebut, saya termotivasi untuk melukis aliran naturalisme yang bertema pemandangan alam. Nah, saya akan melukis pemandangan alam di pantai. Nah, inilah salah satu contoh lukisan yang ingin saya lukis. Nah, adapun beberapa teknik dalam melukis, ada juga unsur-unsur dalam melukis, alat dan bahan dalam melukis, dan juga tidak lupa tahap-tahapan atau
encer. Setelah diencerkan, barulah kita aplikasikan pada kanvas yang telah kita siapkan. Selain teknik lukis, ada pun unsur-unsur dalam melukis. Di antaranya itu ada unsur visual dan unsur non-visual. Unsur visual sendiri terdiri dari garis, ruang, bidang, dan warna. Sedangkan pada non-visual itu terdiri dari konsep, imajinasi, pandangan hidup dan pengalaman, serta sikap estetik dan sikap artistik. Setelah itu adanya alat dan bahan dalam melukis. Nah, alat dan bahan melukis saya yaitu ada Ukuran bingkainya sendiri ialah lebih kurang 70 dikali 50 cm. Kemudian kita ukur kanvas sesuai dengan ukuran pada bingkai. Setelah itu kita gunting kanvas dengan ukuran panjang 50 cm dan ukuran lebarnya 70 cm. Setelah proses pengukuran, selanjutnya kita pasangkan kanvas pada bingkai yang telah diukur dengan menggunakan paku payung. Usahakan pemasangannya itu harus kencang agar dalam proses melukis bisa berjalan dengan lancar. Jika pemasangan kanvasnya sendiri itu tidak kencang, maka itu akan mengganggu proses kegiatan kita dalam melukis. Setelah pemasangan kanvas telah selesai, selanjutnya kita cat kanvas tersebut menggunakan cat dasar. Kita bisa menggunakan jenis cat seperti cat dinding ataupun cat kuda terbang. Ingat, catnya itu harus warna putih ya. Apa sih kegunaan cat dasar pada kanvas? Kegunaannya itu sendiri ialah untuk memudahkan kita dalam kegiatan proses pemberian cat minyak pada lukisan. Kita cat menggunakan cat dasar pada seluruh bagian kanvas tanpa terkecuali ya. Setelah pemberian cat dasar pada kanvas telah selesai, lalu kita keringkan dengan cara menjemur kanvas tersebut. Setelah itu, barulah kita bisa memulai proses melukis. Nah, ini adalah salah satu contoh lukisan naturalisme jenis pemandangan alam yang ingin saya lukis. Adapun tahap-tahap dalam proses melukis dengan menggunakan cat minyak, yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana pada tahap persiapan ini kita sudah menyiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melukis.
selanjutnya itu ada tahap proses. Mana pada tahap proses ini langkah awal yang kita lakukan adalah kita harus memilih warna-warna apa saja yang kita gunakan. Nah, di sini warna yang saya gunakan yaitu ada warna kuning lemon, ada warna kuning oker, ada warna coklat, ada warna viridian hijau, ada warna merah terang, dan juga ada warna biru laut. Selanjutnya kita lengkapi peralatan lainnya seperti kuas, palet, dan lain-lain. Setelah itu kita siapkan tempat untuk melukis. Langkah selanjutnya yaitu mempertimbangkan aspek lukisan, di mana kita harus memperhatikan komposisi dan ruang negatif, di mana komposisi sendiri adalah penyusunan dari gambar di atas kanvas, sedangkan ruang negatif adalah ruang yang berada di sekitar objek dan memikirkan untuk mengisi ruang negatif dengan melihat objek pada contoh lukisan yang ingin kita lukis. Misalnya, di sini saya menggunakan warna kuning oker terlebih dahulu untuk memblok kanvas sekitar 70% di bagian atas, dan juga warna kuning lemon serta warna merah terang. Dimana seperti yang kita lihat pada contoh lukisan sebelumnya yang ingin saya lukis, warna-warna tersebut yaitu warna yang ada pada sunset. Terus perhatikan pandangan kita pada contoh lukisan yang ingin kita lukis. Untuk mempercepat proses memblok, kita bisa menggunakan kuas yang lebih besar agar prosesnya tidak terlalu lama. Juga jangan lupa kita gunakan minyak cat untuk mengecerkan cat minyak sendiri agar mudah kita mengaplikasikannya pada kanvas. Cara penggunaan kuas pada kanvas sendiri yaitu usahakan arahkan kuasnya sesuai dengan contoh pada lukisan. Misalnya, pada contoh lukisan pemandangan alam di pantai itu dominannya arahnya horizontal, di mana kuasnya harus ke kiri dan ke kanan. Selain objek sunset, di sini juga ada objek yang namanya rumput-rumput yang ada di pantai. Nah, di sini saya menggunakan warna biru laut dicampur dengan warna viridian hijau, di mana warna biru laut itu untuk memadukan dengan warna lautnya sendiri. Itu adalah salah satu teknik untuk mencampur macam-macam warna yang ada pada lukisan yang ingin kita buat. Mungkin objek rumputan, ada juga di sini objek yang namanya batu-batuan yang ada di tepi pantai. Sebelumnya saya telah jelaskan bahwasannya komposisi pada sunset itu yaitu 70%, dan jangan lupa untuk 30%-nya yaitu kita batasi dengan warna biru
pantai. Dan jangan lupa kita perhatikan gelap terang pada lukisan pemandangan alam berupa pantai yang kita lukis. Nah, kita perhatikan gelap terangnya itu, dimana gelap terang inilah yang membuat lukisan kita itu seperti nyata. Nah, sudah kita lihat pencampuran warna-warnanya itu sudah mulai membentuk. Jika ada sunset yang berada di laut atau di pantai, pastinya kan ada bayangan sunsetnya di laut. Nah, oleh karena itu saya sedikit menambahkan warna sunsetnya sendiri. Dan di sini saya menambahkan warna merah terang terlebih dahulu.